Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nuril Fikri Kamila. Ada di sini ya, nama aku Nuril Fikri Kamila, bukan Nurul Fikri ya, bukan Nurul Fikri yang yayasan terkenal itu. Jadi kalau misalkan kalian biasanya nyari di web nama kalian sendiri, aku biasanya nyari nama aku itu yang keluar malah Nurul Fikri, padahal nama aku itu Nuril Fikri gitu. Aku Nuril Fikri Kamila, asal dari Jember, Jawa Timur, dan kuliahnya di ITB, Institut Teknologi Bandung, bukan Institut Tambal Ban, bukan. Jurusannya jurusan matematika. Aku ngambil jurusan matematika karena menurutku matematika itu ilmu yang menyenangkan, seperti lagu yang ada yang tahu nggak lagu apa? Lagu gini, matematika, ilmu yang menyenangkan. Ada ya lagu kayak gitu? Pernah dengar nggak? Aku sih pernah lihat di YouTube, emang ada lagunya kayak gitu. Jadi emang matematika menyenangkan gitu. Jadi aku ngambil matematika karena emang matematika itu menyenangkan menurutku. Semoga kalian semua juga merasakan apa yang kurasakan. Terus kenapa aku suka ngajar? Karena emang dari kecil aku udah terbiasa menyampaikan sesuatu ke orang lain. Aku suka menyampaikan sesuatu ke orang lain, terutama matematika. Jadi aku udah terbiasa ngajar dari SMP, SMA hingga kuliah. Hingga akhirnya aku ngerasa emang aku di situ, passionku di situ dan aku emang suka ngajar gitu, suka menyampaikan sesuatu ke orang lain. Jadi aku emang tertarik di dunia pendidikan, di dunia ngajar ini gitu. Emang dari sejak SMP, SMA hingga kuliah gitu. Terus hal menarik dalam diriku apa ya? Hal menarik kalau menurutku aku adalah orang yang mudah bergaul dengan orang lain, mudah berbaur dengan orang lain. Dan kalau menurut aku orang yang sangat bekerja keras dengan sungguh-sungguh apabila ada suatu perintah gitu. Oke, di sini izinkan aku untuk menyampaikan materi tentang limit fungsi aljabar. Oke, oke adik-adik, di sini kalian boleh panggil aku kakak aja ya, soalnya sebenarnya kita itu hampir seumuran, gak beda jauh. Aku masih umur 24 tahun, belum ibu-ibu ya, masih 24 tahun. Di sini aku akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu atau udah pernah dengar tentang limit belum? Ada yang tahu nggak limit itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada yang udah tahu belum? Oke, Ina. Oh, oke. Udah baca ya berarti ya? Udah baca materi ya? Oke, benar ya. Tadi kata Ina, limit itu artinya adalah mendekati. Jadi dalam bahasa sehari-hari limit itu adalah mendekati. Nah, di sini sebelum kakak menjelaskan tentang limit, kakak memiliki beberapa soal. Nah, di sini ada suatu fungsi ya. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 1 per x minus 1. Nah, di sini disuruh nyari F0, F1, dan F2. Di sini akan kakak coba cari ya. Yang pertama F0. F0 artinya adalah kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan ini. Sehingga akan kita peroleh di sini 0 kuadrat minus 1 dibagi dengan 0 minus 1. Hasilnya adalah 1. Dan selanjutnya yang kedua F1. Berarti kita substitusikan X-nya sama dengan 1 ke persamaan Fx. Sehingga akan kita peroleh 1 kuadrat minus 1 dibagi dengan 1 minus 1. Ternyata hasilnya 0 per 0. 0 per 0 ini artinya adalah tidak terdefinisi. Jadi di dalam matematika 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Sedangkan yang ketiga F2 yaitu adalah 2 kuadrat minus 1 dibagi dengan 2 minus 1. Hasilnya yaitu 4 minus 1 dibagi dengan 1 ya. Sama dengan 3. Sekarang pertanyaannya, kenapa di F0 itu ada nilainya? Sedangkan di F1 nggak ada. Dan di F2 ada nilainya lagi. Kenapa bisa gitu ya? Itu kan pertanyaan. Oke, nah oleh karena itu kita akan belajar tentang limit. Karena apa? Karena ketika kita masukkan X sama dengan 1, maka si fungsi ini itu tidak terdefinisi. Karena emang benar si fungsi ini itu nggak akan terdefinisi ketika X-nya sama dengan 0. Maksudnya ketika X-nya sama dengan 1 gitu. Oleh karena itu kita akan belajar limit agar kita bisa tahu berapa sih fungsi Fx ini saat X-nya mendekati 1 gitu. Nah, sekarang kita coba belajar tentang limit fungsi aljabar. Konsep dasar limit dulu. Penulisan limit yaitu seperti ini. Limit X ada tanda panah menuju C, di sini ada Fx dan di sini L. Ini cara membacanya yaitu limit X mendekati C dan maka Fx-nya itu akan hasilnya mendekati L. Jadi saat X-nya mendekati C, maka si Fx ini hasilnya akan mendekati L gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi kan itu nggak terdefinisi saat X-nya sama dengan 1 ya. Nah, di sini kan tidak terdefinisi ketika X-nya sama dengan 1. Makanya kita nanti akan mencoba mencari dengan menggunakan limit saat X-nya mendekati 1 gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, syarat limit sendiri itu ada di sini, yaitu limit kiri harus sama dengan limit kanan. Jadi, suatu fungsi itu memiliki limit saat limit kirinya sama dengan limit kanan. Atau kakak bisa menuliskan seperti ini, limit kiri sama dengan limit kanan gitu. Untuk lebih jelasnya, di sini kakak memiliki contoh. Misalnya,
hitunglah limit dari fungsi yang tadi ya, fungsi yang di depan tadi. X mendekati 1 dari X kuadrat minus 1 dibagi dengan X minus 1 gitu. Nah, di sini fx-nya tidak terdefinisi di X sama dengan 1 ya. Artinya dia itu sebenarnya terdefinisi semua real kecuali X sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini akan kakak coba masukkan X-nya satu-satu ketika kakak memiliki X-nya mendekati 1. Karena mendekati 1, kakak akan mencoba ganti X-nya mendekati 1 dari bawah. Di sini kakak memiliki 0,99, 0,9, 0,8. Dan yang dari kanan mendekati 1 ada 1,01, 1,1, dan 1,2 gitu. Akan kakak coba masukkan X-nya yang ada di sini dimasukkan ke dalam fungsi yang ada di sini. Ketika kakak masukkan, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ternyata fx-nya itu dapat dilihat ya di sini saat mendekati 1 dari arah kiri, ternyata hasilnya mendekati 2 ya, mendekati 2 nih, 1,99 itu mendekati 2 ya. Dan saat X-nya kakak masukkan mendekati 1 dari arah kanan, ternyata hasilnya di sini juga mendekati 2. Nih, mendekati 2 juga hasilnya. Nah, artinya ini itu apa? Artinya yaitu adalah limit fx dari kiri, X mendekati 1 dari sebelah kiri, hasilnya limitnya adalah 2. Dan juga limit X mendekati 1 dari kanan, ternyata hasilnya juga 2 gitu. Dapat dilihat ya hasilnya ternyata saat mendekati 1 hasilnya mendekati 2 di sini dan di sini juga 2. Nah, karena limit kiri itu sama dengan limit kanan, maka menurut yang tadi yang syaratnya artinya si limit X mendekati 1 dari fungsi fx hasilnya adalah 2 gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini kakak memiliki suatu grafik fungsi fx tadi. Di sini kakak punya grafik, coba kalian lihat di sini ada lingkaran kuning ya. Lingkaran kuning ini ada yang bulat berongga. Nah, kenapa ini berongga? Karena saat X-nya sama dengan 1, si fungsi ini tuh nggak terdefinisi. Tapi saat si X-nya mendekati 1, nah mendekati 1, yaitu terdefinisi di sini, yaitu mendekati 2. Dan saat X-nya mendekati 1 dari kanan, ternyata juga mendekati 2 gitu. Karena dari kiri dan dari kanan itu ada nilainya, dan nilainya itu mendekati 2, maka si limit ini hasilnya yaitu adalah 2 gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.